Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada wabarakatuh. kesempatan kali ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 1 untuk pemenuhan tugas data science. Yakni saya sendiri, Atin Hasana. Yang kedua ada Mbak Cynthia Widodo. Yang ketiga ada Mas Indra Irawanto. Yang terakhir ada Mas Prema Aditya Dharma Kusuma. Pada tugas kali ini, kami mengambil tema tentang Sentiment Analysis and Classification of Indonesia Forest Fire. Next. Dengan latar belakang Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer di kalangan para kaum milenial di era digitalisasi sekarang. Bukan hanya itu, semua informasi juga tertuang dan terupdate di dalamnya, sehingga para pengguna medsos tidak ketinggalan berita terkini. Apalagi medsos ini merupakan wadah menyalurkan ekspresi, menyalurkan pendapat, dan bahkan tempat saling bertukar informasi yang belum tentu sampai ke pihak pemerintah. Karena informasi tersebut terupdate ketika pengguna tersebut berada di tempat kejadian yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, kami mengangkat tema tentang kebakaran hutan untuk mengetahui seberapa peduli masyarakat terhadap kejadian tersebut, terutama bagi para pengguna yang belum tentu mendapat dampak dari kejadian tersebut. Bahkan, kita dapat mengetahui seberapa percaya masyarakat terhadap penanganan kebakaran hutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Objek yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu data Twitter dengan tema kebakaran hutan daerah Indonesia. Untuk algoritma yang akan kami gunakan adalah komparasi 3 algoritma yaitu SVM atau Super Vector Machine, Naive Bayes, dan Random Forest. Untuk kontribusi penelitian yaitu perbandingan hasil sentimen analisis dari hasil beberapa metode dan perbandingan hasil otomasi sentimen yang berbeda. Next. Berikutnya adalah matrik literatur atau paper review. Untuk paper yang pertama kami mengangkat dari penulis Samsir Ambiar dan kawan-kawan dengan judul Analisis Sentimen Pembelajaran Daring pada Twitter di masa pandemi COVID-19 menggunakan metode Naive Bayes. Tahun paper ini 2021, masalah yang diangkat menganalisis opini publik terhadap pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal November 2020. Objek yang digunakan adalah data Twitter dengan kata kunci pembelajaran daring, kuliah, belajar, online, daring, dan tagar belajar dari rumah yang difilter dengan kata kunci daring dan rumah pada tweet-tweet dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan pada paper ini adalah Naive Bayes. Kinerja yang didapat dari paper ini yaitu 30% sentimen positif, 69% sentimen negatif, dan 1% netral, dan nilai presisi yang didapat adalah 97,15%. Untuk paper yang kedua, kami menggunakan dari penulis Pristiono, Mulkan Ritonga, dan kawan-kawan yang dirilis pada tahun 2020 dengan judul Sentiment Analysis of COVID-19 Vaccine in Indonesia Using Naive Bayes Algorithm. Masalah yang diangkat pada paper ini, penelitian ini mengkaji pendapat masyarakat Indonesia melalui analisis jejaring sosial vaksin COVID-19 pada Januari 2021. Objek yang digunakan pada paper ini data Twitter dengan vaksin COVID-19 sebagai kata kuncinya. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan SLR atau Systematic Literature Review untuk meninjau penelitian tentang algoritma Naive Bayes yang digunakan. Proses crawling data dilakukan secara manual menggunakan token akses yang diterima dari Twitter API. Data yang diproses disimpan dalam format Excel. Selanjutnya, melakukan proses pelabelan untuk memutuskan apakah sebuah tweet tersebut termasuk dalam kelas positif atau negatif.
Untuk kinerja yang didapat dari paper ini, ya ini kata kunci vaksin pada tweet bahasa Indonesia pada minggu kedua dan 3 Januari 2021 tersebut merupakan 39% sentimen positif, 56% negatif, dan 1% sentimen yang menguntungkan. Untuk paper yang selanjutnya diterangkan oleh Mbak Cynthia Widodo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Atin. Selanjutnya, di sini ada paper yang berjudul Analisis Sentimen Wacana Pemindahan Ibu Kota Indonesia menggunakan algoritma Supervector Machine atau SVM. Penulisnya adalah Primadani Arsi dan Retno Waluyo pada tahun 2021. Objek yang digunakan adalah untuk menganalisa pendapat masyarakat terkait pemindahan ibu kota. Lalu kata kunci yang menjadi keyword adalah pemindahan ibu kota pindah, pemindahan ibu kota ke Jakarta, dan ibu kota Jakarta. Crawling data dilakukan dari tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 dengan total perolehan tweet sejumlah 1.320 tweet. Algoritma yang digunakan adalah Supervector Machine dan hasil yang diperoleh akurasinya adalah 96,68%, kemudian precision-nya 95,82%, recall adalah 94,04%, dan AUC adalah 0,979. Sentimen dengan negasi dalam bahasa Indonesia belum dapat ditentukan polaritasnya dengan optimal. Akurasi precision recall, AUC yang digunakan, kemudian keterangannya adalah penelitian selanjutnya perlu dikaji lebih mendalam. Menggunakan perbandingan hasil analisis sentimen dengan menerapkan penanganan negasi yang tidak mengalami penanganan negasi dalam bahasa Indonesia. Misalnya menggunakan algoritma Fierce Sentiment Words atau FSW, Fixed Window Length, FWL, atau Rest of Sentence. Kemudian yang terakhir adalah sentimen jurnal yang berjudul Sentiment Analysis and Classification of Indian Farmer Protest Using Twitter Data yang ditulis oleh Aswin Sanjay Nyogi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Di sini mereka melakukan analisis menggunakan bag of words dan TF-EDF. Selain itu menganalisa akurasi klasifikasi tertinggi dari naive Bayes, kemudian random forest, yang mana data dari situs microblogging Twitter tentang protes petani untuk memahami sentimen yang dibagikan publik di tingkat internasional dengan mengkategorikan dan menganalisis sentimen berdasarkan koleksi sekitar. Metode yang digunakan adalah menggunakan bag of words atau BOW and TF-EDF untuk merubah kalimat tweet menjadi vektor numerik. Menggunakan algoritma klasifikasi random forest, decision tree, SVM, dan naive Bayes. Hasil yang diperoleh, 46% pengguna mempertahankan pendapat yang tidak bias tentang pertanian. 29% pengguna menyatakan sentimen positif, 17% pengguna menggunakan bahasa negatif saat berdiskusi. Selanjutnya adalah proses penelitian. Pada penelitian yang berjudul Sentiment Analysis and Classification of Indonesian Forest yang kami pilih, pada tahap pertama yaitu adalah crawling data Twitter dengan tema kebakaran hutan. Selanjutnya adalah melakukan pre-processing text, lalu melakukan sentiment analysis, lalu digunakan algoritma klasifikasi yang kita pilih sebelumnya yaitu support vector machine, naive Bayes, dan random forest. Lalu diperoleh data positif, data negatif, nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score.
Selanjutnya adalah data flow diagram. Dari program yang kita buat nanti, kita akan meng-crawling data Twitter dari Twitter ya, menggunakan kata kunci kebakaran hutan. Lalu dari Twitter tersebut akan dikirimkan datanya kepada program Sentiment Analysis and Classification of Indonesian Forest Fire. Nah, untuk user sendiri, user akan memperoleh informasi berupa data positif, negatif, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan user ini sebelum mendapatkan data positif, negatif, dan sebagainya, user harus menginputkan data lokasi, data sentimen, dan data algoritma agar dapat diproses oleh sistem atau program. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra terkait model, data inputan, proses, dan data output. Silakan Mas Indra. Halo. Suara saya jelas? Ya, jelas Mas. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, jadi lanjut ya. Di sini bagian sentimen ya model. Mohon maaf ya, bagian model data inputan, proses, dan data output. Mungkin lebih baiknya kalau langsung ke programnya ya. Oke, metodenya apa saja itu Pak? Crawling data, terus next. Slide-nya dulu tampilkan. Setelah crawling data, oke, processing. Klasifikasi. Oke, sampai sini. Izin Mbak, share screen. Mungkin langsung ke codingnya ya. Oke. Kita mulai ya. Untuk tahapan pembuatan programnya, sistemnya. Yang pertama yang harus kita perlukan itu penginstalan library. Ada beberapa library yang harus diinstal. Pertama itu terkait ya pandasnya, terus text block untuk model sentimennya, kemudian tweet pre-processingnya sastrawi. Oke, kemudian tahap kedua itu ada pengimportan library. Setelah nginstal library yang diperlukan di atas, kemudian kita import library-nya dari pandasnya, nanti Tweepy ini nanti untuk proses pengambilan data dari Twitternya, crawling datanya. Ini untuk proses di sini saya percepat ya, mungkin lebih ke klasifikasinya nantinya. Oke, selanjutnya ada crawling data. Crawling data itu sama halnya kita mengambil data yang kita perlukan. Namanya aja sentimen kan. Sentimen itu sama halnya meramal hal yang masih belum ditemukan kebenarannya gitu. Kalau saya kasih contoh kayak kasus kemarin pertandingan Indonesia. Waktu Indonesia melawan apa itu? Kurang tahu saya. Itu kan masih belum ketemu hasilnya. Maka diperlukan suatu analisis sentimen untuk menentukan hasilnya itu dari beberapa tweetan itu mengarah ke positif dalam artian menang ataupun negatif kalah. Nah, kurang lebihnya sentimen seperti itu. Oke, setelah crawling data, yang diperlukan untuk melakukan crawling data API key-nya, ini untuk mendapatkan API key, kemudian token perlu registrasi dulu. Kemudian di bagian topik itu merupakan tema. Jadi temanya di sini saya general ya, tidak signifikan dalam artian ditentukan tempatnya. Contoh kebakaran hutan Kalimantan. Kenapa saya pakai topik kebakaran hutan? Karena mungkin lebih banyak datanya nanti. Karena untuk sentimen itu diperlukan banyak data. Kemudian untuk itemnya di sini udah saya tentukan 1000 data, berarti 1000 tweetan. Jadi setelah saya tampilkan seperti ini, yang ketemu itu kurang lebih sekitar 648. Gitu.
Kemudian bagian pre-processing. Sebelum mengarah ke bagian klasifikasi, ada baiknya kita lakukan pre-processing. Dalam artian data yang kita dapatkan dari Twitter itu masih diproses. Proses tersebut merupakan kayak semisal penghapusan kata imbuhan, kemudian merubah dari kalimat yang pertama itu menggunakan huruf kapital, contohnya kayak indeks ke 0 Bambang Surya. Bambang ini kan menggunakan huruf kapital. Jadi diproses dulu. Kemudian saya bikin satu kolom lagi, data proses. Nama kolomnya itu proses. Jadi data itu diambil dari data frame-nya, kemudian saya bikin lagi kolom dengan nama proses. Jadi kolom proses ini adalah hasil dari pre-processing-nya. Jadi ini yang pertama, teks yang kita dapatkan dari tweet, kemudian ini yang hasil dari pre-processing. Jadi ada case folding. Case folding itu ada beberapa subnya ya. Yang pertama, kalau lowercase menghapus angka, kemudian karakter tanda bacanya. Kayak karakter ini, pagar, ini dihapus. Kemudian menormalkan teks. Menormalkan teks itu kita gunakan ketika ada semisal kalimat atau kata yang menggunakan kata singkatan. Jadi kata singkatan itu diganti ke kata awalnya. Kalau lebih jelasnya itu normal teks itu kayak gini. Jadi sudah saya asumsikan di bagian data key normal. Oke, saya tunjukkan sebentar. NLP 7. Contoh di ID pertama habis, kata singkatnya kan habis. Kemudian saya ganti ke habis. Jadi ini key normalnya. Jadi kata-kata yang kurang dimengerti, kata singkatan, itu kita melakukan pre-processing untuk mengganti ke teks normalnya, ke kata awalnya. Oke, lanjut. Filtering itu dalam artian ya kita ambil kata-kata yang penting gitu, sehingga kita nanti lebih mudah di bagian penentuan pelabelannya, di bagian model. Oke, ini stemming. Next, pre-processing pipeline-nya ini untuk mengetahui berapa untuk perubahan yang kita lakukan. Kemudian clean data, setelah data tersebut dilakukan pre-processing, nanti data itu kita simpan lagi ke bentuk CSV dengan nama clean data. Dengan artian ya clean data ini nanti sebagai dataset yang udah matang untuk kita lakukan proses klasifikasi. Kemudian ada tahap translate to English. Kenapa harus ditranslate ke bahasa Inggris? Karena untuk menggunakan model sentimen yang berupa text block ataupun fader atau sentiment intensity analyzer, itu untuk kalimatnya harus berupa bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia itu masih belum optimal. Jadi harus ditranslate terlebih dahulu dari indeks ke 0 Bambang Surya. Ini. Bentar. Ini saya panggil dulu datasetnya. Kemudian proses ini adalah kolom setelah melakukan pre-processing. Kemudian kolom English ini adalah hasil dari setelah dilakukan translate. Kemudian saya ambil untuk data di dalam kolom English-nya. Jadi ketemu 647. Ini. Setelah itu pemodelan di sini pertama menggunakan text block sehingga hasilnya itu muncul. Ini hasil dari komponnya ya. Jadi untuk text block hanya berupa pelabelan ininya. Bentar, ada sepeda. Oke, lanjut di bagian feeder, di bagian di bagian feeder ini yang lebih spesifik. Jadi karena lebih suka pakai feeder, jadi di bagian feeder ini yang saya perbanyak prosesnya. Yang pertama kita ambil data English-nya, kemudian kita tentukan labelnya. Jadi untuk kalimat atau kalimat di indeks ke 0 itu masuk negatif ataupun netral ataupun positif. Jadi ditentukan melalui si feeder ini. Kemudian saya simpan
datanya itu ke CSV lagi. Nah, ketika saya tampilkan seperti ini datanya, setelah ditentukan labelnya. Kemudian setelah berhasil tentukan label, label berupa netral ataupun negatif, di sini ada validasi, validasi untuk menentukan. Semisal ketika, oke, saya jelaskan di bagian codingnya ya. Di bagian compound, berarti di bagian sini, di bagian compound, C itu sama halnya positif. Jadi ketika C lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 0,1, berarti hasilnya itu positif. Jadi positif itu harus ke atas dari 0,1. Ketika lebih kecil daripada 0,1 berarti hasilnya negatif. Sehingga ditemukan kolom ke-0 itu hasilnya positif dan kolom keempat baris keempat itu adalah negatif. Sehingga kemudian saya hitung dari keseluruhan, negatifnya itu ketemu 206, kemudian positifnya ketemu 101. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian saya simpan lagi data yang sudah diberikan label berupa negatif ataupun positif, saya simpan lagi ke dalam data training. Lah, di sini nanti proses pembagian klasifikasinya. Tapi untuk yang ini masih untuk mengetahui nilai akurasi dari positifnya itu berapa. Jadi ketemu 52% dari 218 percobaan. Ataupun sebaliknya negatifnya ketemu 8%. Oke, tahap selanjutnya itu di bagian klasifikasi. Untuk bagian klasifikasi itu ada 3 algoritma yang digunakan. Pertama Naive Bayes, SVM, bentar. Jadi kedua itu SVM, ketiga itu random forest. Dari ketiga algoritma ini tentunya hasilnya tidak mungkin sama ya. Oke, di bagian Naive Bayes. Di bagian Naive Bayes itu setelah pertama itu kita panggil dulu data trainingnya, datasetnya. Kemudian di sini ada yang namanya teknik holdout. Holdout itu sama halnya memisahkan antara data training dengan data testingnya. Sehingga kalau di sini test-nya yang digunakan 0,2. 0,2 itu ibaratnya 80/20. Jadi 80 untuk data trainingnya, 20 untuk data testingnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketemu setelah dilakukan pemisahan atau split data antara data training dan data testing, ketemunya negatif itu 206, terus positifnya itu 101. Oke, kemudian ini proses untuk mengetahui nilai akurasinya. Sehingga dari proses klasifikasi yang menggunakan Naive Bayes, ya ini Naive Bayes, ketemu nilai akurasinya 70%. Oke, untuk negatifnya ini 0,75, untuk nilai precision-nya, positifnya itu 0,57. Jadi hasilnya sekian. Oke, yang harus diingat ini nilainya adalah 70%. Oke, kemudian tahap kedua menggunakan algoritma SVM. Untuk tahapannya si alurnya sama. Pertama panggil dulu data trainingnya, kemudian lakukan split data untuk mengetahui data X-nya itu berapa, data Y-nya itu berapa, atau data trainingnya berapa, data testingnya berapa. Sehingga ketemu yang nilai negatifnya tetap sama, negatif dan positifnya sesuai yang di atas, yang Naive Bayes itu. Jadi yang hijau ini adalah negatif, kemudian yang positif itu yang kuning. Nah ini split datanya. Ada variabel X training, variabel X testingnya. Untuk test-nya atau split datanya itu 0,3, berarti 70/30%. Ya, 70 untuk data trainingnya, 30 untuk data testingnya. Sehingga ketemu hasil sentimen negatif itu 66, hasil positifnya 27. Nilai akurasinya 77%. Berarti dari kedua algoritma ini bisa disimpulkan kalau di sini 70, kalau di sini di bagian SVM itu ketemu 77%. Oke, berarti lebih besaran yang bagian SVM. Terakhir random forest. Prosesnya sama. Cuman di sini ada beberapa visualisasi. Nah, untuk nilai akurasinya itu yang paling kecil itu random forest, ketemunya 67%. Dengan negatif itu ketemunya ini,
positifnya ketemu ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya penjelasan dari saya terkait alur programnya atau sistemnya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Cynthia. Halo. Oh iya, stop share. Dilanjut, Mas Prema. Ya, baik Mas Indra, terima kasih. Selanjutnya itu tentang prototype programnya. Ini dari segi admin yang akan melakukan proses proses penghitungan seperti yang dijelaskan oleh Mas Indra tadi melalui Python. Jadi ini user interface-nya akan ditampilkan pada panel admin. Di sini ada tentukan lokasi kebakaran. Contohnya misalkan kita mau ke Taman Buah Naga di Kalimantan Timur. Setelah itu dianalisis, kemudian akan mendapatkan beberapa tweet yang sudah ditentukan oleh programnya. Setelah itu akan diolah seperti yang dijelaskan oleh Mas Indra tadi. Nah, hasilnya boleh izin share screen, Mbak Cynthia. Untuk hasil dari perhitungan tadi akan dimasukkan ke dalam database yang rencananya seperti ini. Jadi database-nya itu akan disimpan di Google Sheet. Karena Python itu bisa berhubungan juga dengan Google Sheet yang collab ya. Nanti ada tabel map dan ada tabel sentimental, di mana di tabel sentimental ini memiliki relasi dengan tabel map di yang ID. Nah, dari tabel sentimental ini nanti yang akan dan tabel map ini yang akan ditampilkan ke user interface-nya. Baik, selanjutnya akan ke user interface-nya. Ya, user interface ini untuk aplikasinya kita berikan nama SISKE atau Sistem Informasi Sentimental Kebakaran Hutan. Ya, jadi nanti di sini tampilannya memang sangat sederhana karena yang dibutuhkan oleh user itu nggak perlu ribet gitu ya. Jadi hasilnya seperti apa gitu. Mungkin nanti bisa ada kritik dan saran dari teman-teman yang akan membuat user interface ini lebih experience lagi. Jadi misalkan mau lihat hutan apa ya, Taman Buah Naga. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul map-nya, di mana sih Taman Buah Naga itu, yang bisa dikontrol zoom in, zoom out-nya, lalu ada nama domisilinya di mana, misal Kalimantan Timur, terus ada deskripsi singkatnya untuk Taman Buah Naga, lalu di sebelah kanan itu adalah hasil dari perhitungan yang sudah ditentukan dan dijelaskan oleh Mas Indra tadi. Jadi, oh ketahuan nih, ternyata orang yang care terhadap kebakaran hutan di Taman Buah Naga itu hanya 35% gitu. Sisanya 45% merespon secara negatif. Atau misalkan contoh lagi dengan hutan yang lain, misalnya hutan Gunung Pasi Singkawang, dan itu hasilnya akan berubah gitu ya. Kita ganti lagi juga ke Taman Nasional Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan terus berubah sesuai dengan data yang didapat. Data akan selalu diupdate, di testing oleh admin, sehingga perubahan yang ada di user interface ini bisa terus berubah gitu. Ya, terima kasih tuh dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali ke Mbak Atin. Ya, terima kasih untuk Mbak Cynthia Widodo, Mas Indra Irawanto, dan Mas Prema Kusuma.
Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok pertama dari mata kuliah Data Science. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.